Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita selalu mulai dengan ngabe dulu. Dan selalu enak dong kopi saya. Ini kebetulan memang ini dari Common Grounds ya. Common Grounds kopinya ini Cloak and Dagger campuran kalau nggak salah antara 3 ya. Toraja, Gayo Bali kalau nggak salah. Lupa nih saya. Tapi ini memang enak ya. Inilah ya hebatnya kopi di Indonesia ya. Saya kayaknya harus membuat video tentang kopi, tapi dalam bahasa Inggris untuk menjelaskan kepada dunia bahwa hebatnya kopi di Indonesia tuh kayak gini. We'll do that next time. Nah, ini bahas soal apa ya? Kemarin itu di Brit dibahas tentang The Hard Thing About Hard Things gitu ya. Ben Horowitz ya. Ini ada satu buku Ben Horowitz yang belum selesai saya baca. Tapi intinya apa di situ? Di situ dijelaskan bagaimana pengalaman dia menjadi CEO, direktur utama pimpinan perusahaan. Problemnya adalah seringkali CEO atau pimpinan itu dihadapkan kepada masalah-masalah yang susah. Makanya disebutnya hard things ya, susah. Ini susah. Satu, masalahnya udah susah, makanya itu disebut hard. Problem saya susah. Kalau susah, kalau gampang nggak usah diceritain kali ya. Itu satu. Dua, tempat belajarnya di mana? Nah itu yang nggak ada tempat belajarnya. Jadi itulah sebabnya banyak orang-orang ya kalau si CEO, pimpinan-pimpinan itu banyak baca buku. Kenapa? Karena dia cari pengalaman orang lain. Dia kursus bisa ya, pergi ke conference bisa, tapi salah satunya juga adalah membaca buku. Karena membaca buku itu diceritakan bagaimana para orang lain itu menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh perusahaannya atau organisasinya gitu. Nah itu yang kadang-kadang memang susah. Misalnya kalau dia disebutkan itu ya bagaimana cara mem-PHK yang baik gitu. PHK ada masalah banyak yang PHK. Kalau saya lihat tuh PHK tuh ya ini kalau dari kacamata saya ya, bukan bukunya Horowitz. PHK itu biasanya kalau pekerjaannya memang tidak perform. Tidak perform itu skalanya biasanya sudah signifikan sehingga harus di PHK. Perusahaan itu nggak pengen mem-PHK karena susah cari orang. Jadi kalau ada orang yang bagus, pengennya dipertahankan terus ya. Bagaimana caranya perusahaan mempertahankan orang-orang yang bagus ini gitu ya. Mari kita bekerja bersama gitu kan ya. Jadi tadi balik lagi kalau di pemutusan hubungan kerja itu karena biasanya memang sudah sangat masalah. Ya misalnya apakah menipu, kejahatan, fraud. Nah itu memang kalau itu sih memang pantas ya dipecat. Tapi ada juga yang tadi saya sebut misalnya tidak perform. Tidak perform itu based on what? Berdasarkan apa? Kalau perusahaan besar mungkin ada KPI ya, ukuran-ukuran penilaian pegawai gitu ya kalau perusahaan besar. Kalau perusahaan kecil, startup ya itu masih random ya. Sebenarnya nggak random amat ya, ada yang namanya OKR ya dan seterusnya. Tapi balik lagi biasanya tuh kalau itu bermasalah tuh kalau tidak memenuhi itu. Misalnya dalam sebulan cuma hadir 3 kali. 3 kali, iya gimana ya? Gimana coba kalau nggak mau diberhentikan digaji cuma datang 3 kali gitu ya. Maksudnya nggak datang pun nggak kerja, maksudnya bisa juga kan ada work from anywhere ya, bisa juga. Tapi bukan itu maksudnya memang nggak kerja gitu. Jadi nggak menghasilkan sesuatu ya, itu kayak gitu kan ekstrim ya. Tapi ada gitu ya. Jadi memang tidak perform, banyak yang tidak perform gitu ya. Atau menyalahi perusahaan misalnya membocorkan rahasia perusahaan, membocorkan data customer atau apa ya pokoknya ya itu tuh bisa juga ya. Dengan kata lain PHK tuh memang susah, nggak ada bukunya, nggak ada ceritanya gitu. Nah, ini oke nggak ini enggak. Jadi gitu ya. Jadi si Horowitz kan gitu susah jadi pimpinan perusahaan itu. Terus bagaimana berkomunikasi di dalam ya, komunikasi itu biasanya kalau jumlah orangnya udah nambah, kalau orang kecil memang gampang komunikasi karena setiap hari ketemu gini-gini ya, ngobrol terus. Kalau grupnya gede, wah itu nanti ada komunikasi bottleneck ya. Jadi susah memang perusahaan yang besar. Kalau besar itu kalau untuk ukuran saya itu kalau sudah di atas 35-50 itu udah besar ya. Udah ada some kind of communication problem ya biasanya. Terus ada lagi
Kalau kemarin Mas Gatot bilangnya jadi yang susah tuh bukan bermimpi ya di dalam satu perusahaan itu tim kita ajak bermimpi itu bukan katanya bagi CEO tuh bermimpi bukan bukan masalah. Think big itu bukan masalah, pikiran wah gitu. Tapi yang susah adalah mimpi buruk. CEO itu malam-malam dulu bangun wah besok gajian gimana gitu ya. Gajian karyawan maksudnya bukan gajiannya dia gitu. Nah, itu yang susah ya sebagai CEO. Itulah sebabnya kadang-kadang orang mengatakan sebagai CEO itu sunyi, sendiri, lonely ya. Memang begitu. Karena dia mau nanya ke siapa, bukan karyawan juga nggak tahu kan itu problem bapak, problem ibu gitu ya. Iya kan sebagai founder, sebagai direktur ya. Wah, itulah sering makanya pimpinan perusahaan tuh sering kali ngumpul-ngumpul dengan teman-temannya untuk bercerita. Itu pun ada batasnya. Kalau kita nggak kenal satu sama lain, kita kan nggak bisa cerita problem kita. Nanti dibilang apa, perusahaan kita dipermasalahkan gitu ya. Padahal maksudnya begitu, we want to make it better gitu pasti. Itulah sebabnya ada kumpulan mentor dan kumpulan orang tempat bertanya gitu. Makanya kalau yang saya lakukan setiap rebuan itu adalah seperti itu ya. Tempat orang-orang bertanya ya. Biasanya yang bertanya tentang how to manage something ya in the company. Gitulah ya. Jadi begitulah yang ini ya yang dibahas dalam buku. Ada banyak lagi sih ya. Sehingga kadang-kadang jadi CEO itu dianggap kejam, telenges, bengis ya. Tapi memang susah ya menjadi yang tegas, itu susah ya. Tegas tapi punya humility, apa lagi ya. Nggak jahat itu ya, nggak kelihatan jahat ya, itu susah ya. Karena kita tidak bisa menyenangkan semua pihak ya. Dalam artian bukan jahat maksudnya, tapi bukan milah itu, enggak, kita semuanya punya masalah, punya problem yang harus kita pecahkan bersama gitu ya. Bersama di dalam pekerjaan ya maksudnya. Ini adalah problem dalam pekerjaan ya, bukan problem pribadi, tapi ada masalah itu. Makanya kita ajak kerjasama. Itu sama, kalau saya selalu membayangkan itu either antara olahraga ya, sepak bola atau main band gitu, sama itu. Sepak bola juga gitu, contoh nih, wah kita udah ketinggalan 2-0. Nah, gimana tuh? Sementara kita kalau tidak memenangkan pertandingan ini game over ya. Ditendang dari liganya itu. Kan gimana tuh? Bagaimana nah itu kan bisa juga salah satunya saling menyalahkan. Ini kipernya bodoh amat sih kok bisa kebobolan gitu ya. Sementara kipernya, ini penyerang kita ada berapa kesempatan tadi tidak membuahkan gol. Ya bisa jadi kebobolan 2, tapi kalau kita bisa nggolin 4 kan masih tetap menang. Gitu ya. Yang tengahnya juga bilang, wah itu kipernya kalau tadi bobolnya itu gampang banget, itu kipernya bodoh amat sih gitu ya. Sementara yang kiper juga itu kenapa penyerangnya bisa dilewatin pemain tengah pemain yang bertahannya, defense-nya juga kacau. Ya bisa saling menyalahkan, bisa. Tapi bisa juga bukan saling menyalahkan. Oke, let's fight this together gitu ya. Mari kita kejar ini sama-sama. Karena ini perjuangan bersama. Bukan hanya perjuangan si kiper saja, bukan perjuangan si penyerang striker aja gitu ya. Atau lini tengah, bukan. Nah, itu tadi ya. Itulah yang susahnya ya. Memberikan pemahaman itu kepada sebuah tim. Anyway, ya, jadi itulah sebab. Kalau di luar negeri ya kayak tadi si bukunya si Horowitz itu kan menceritakan tentang itu. Bagusnya apa? Dia menceritakan problem-problem dia. Meskipun kata orang narsistik segala macam, tapi dia ceritakan problem-problem dia seperti itu gitu. Dan cara dia menghandle-nya ya. Dengan cara dia tentunya, stylenya dia, cara dia mungkin belum tentu cocok untuk orang lain. Nah, yang dibutuhkan kayak gini tuh dalam bahasa Indonesia ya. Cerita-cerita tentang kegagalan atau permasalahan atau keputusan yang disesalkan oleh banyak pimpinan ini. Dulu saya menyesal mengambil keputusan gini karena ternyata begini. Nah, bukunya itu yang menurut saya itu harus ada tuh buku yang itu. Penyesalan CEO gitu ya. Atau penyesalan pimpinan perusahaan. Nah, gitu ya. Harusnya ada tuh. Sehingga orang lain bisa belajar dari kesalahan-kesalahan itu ya, sehingga tidak mengulang kesalahan itu kan ya. Jadi as a society atau sebagai satu kumpulan ini kita menjadi lebih baik ya, karena kita tidak mengulang masalah yang sama. Bodoh aja ya secara society, bukan individunya. Kalau kita terulang lagi, ini kejeblos lagi, karena udah ada pelajarannya.
Pelajarannya mahal pula. Yang ini perusahaannya bangkrut. Nah, mahal kan itu perasaannya, pelajarannya gitu ya. Gitu ya. Jadi ini ya mudah-mudahan nanti akan ada mulailah buku-buku tentang itu. Saya nganjurkan juga teman-teman menuliskan pengalaman buruknya ya. Bukan pengalaman berhasil, oke lah sebutkan pengalaman keberhasilannya, karena orang kan melihat juga, ini ngapain sih saya belajar dari dia kan gagal terus gitu ya. Ya gitu ya, nggak pernah berhasil. Tapi menurut saya justru itu pelajaran itu di situ. Kalau berhasil, ya mungkin karena luck ya, yang mana itu tidak bisa diulangi oleh kita, karena nggak bisa diikuti, bahkan oleh dia sendiri tidak bisa diulangi karena namanya keberuntungan ya, luck, gitu ya. Oke, salam sehat semuanya. Yang penting sehat dan saya bisa ngopi, Anda pun bisa ngopi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.